Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan bayi kecilnya Ismail melakukan perjalanan menuju Mekah. Setelah berminggu-minggu, akhirnya mereka tiba di Mekah. Nabi Ibrahim pun bersiap-siap untuk meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail. Betapa sedihnya Siti Hajar karena ditinggalkan di sebuah daerah yang tandus. Sepanjang mata memandang hanyaran hamparan pasir. Siti Hajar memegang pakaian Nabi Ibrahim sambil menangis sedih. Bertakwalah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmatnya. Jika bukan karena Allah, aku tidak akan meninggalkan kalian di sini. Percayalah, wahai istriku, Allah akan melindungi kalian. Rahmat dan berkahnya akan dicurah kepadamu, insya Allah, kata Ibrahim. Akhirnya Siti Hajar melepaskan tangannya. Dia rela suaminya pergi meninggalkan mereka berdua. Ibrahim pun pergi menunggal unta menuju ke Palestina sambil percucuran air mata. Selama dalam perjalanan dia terus berdoa memohon pada Allah untuk melindungi anak dan istrinya. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Siti Hajar bersama anaknya yang masih bayi Ismail. Daerah itu benar-benar kering tanpa sumber air dan tanaman. Persediaan makanan dan air telah habis. Siti Hajar mulai gelisah karena air susunya kering. Sementara bayinya menangis karena kehausan. Siti Hajar menjadi panik dan bingung kemana ia harus mencari air. Lalu dia pergi ke Bukit Syafa. Ternyata tidak ada air di sana. Dia pun kembali lagi dari jauhan. Terlihat seperti ada air. Dia pun berlari menuju bukit Marwah. Ternyata hanya fata morgana. Siti Hajar terus bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwah selama 7 kali, tetapi dia tetap tidak menemukan sumber air. Siti Hajar benar-benar kehabisan tenaga. Dia mulai putus asa. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Kepada siapa engkau dititipkan? Tanya malaikat Jibril. Hanya kepada Allah, kata Siti Hajar. Jika didemikian, maka engkau telah dititipkan kepada yang Maha Pengasih, yang akan melindungimu dan mencukupkan keperluan hidupmu. Lalu Siti Hajar diajak ke sebuah tempat. Di sana Jibril menginjakkan kakinya. Seketika itu juga dengan kuasaan Allah, air menyembur keluar. Itulah air Zam-Zam. Betapa bahagianya Siti Hajar karena akhirnya dia menemukan air. Siti Hajar pun segera meminum air Zam-Zam. Begitu pula Ismail lahap meminum air karena kehausan. Munculnya sumber air telah menarik burung-burung untuk datang. Suku burung yang sedang berkemah melihat tanda-tanda air itu, mereka pun segera mendatangi tempat burung-burung berada. Akhirnya mereka membuat tenda di dekat tempat Siti Hajar. Tempat itu pun menjadi ramai. Siti Hajar dan Ismail tidak kesepian lagi. Demikianlah kisah Nabi Ismail alaihissalam.
Semoga cerita ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.